perjalanan hidup yang saya temui juga, dan saya membimbing beberapa orang juga yang dia sekarang hanya bekerja di dalam kamar dan menghasilkan banyak uang, dan gajinya tiap bulan itu adalah dolar ya. Dan itu sangat luar biasa, yang orang tadinya bukan apa-apa dan nggak ada yang menganggap. Oke, kita makan sate kambing tapi lu tarik duit yang banyak ya. Kalau ayamnya yang udah disimpan lama rasanya pasti beda, terus kualitas gizinya juga beda. Begitu juga dengan uang. Mau uang lancar, jangan ditahan ya. Kenapa? Ya karena gini, ketika Anda menahan uang, pikiran Anda ini akan terfokus pada hal yang itu sebenarnya gini. Anda seolah-olah, wah duitku tinggal ini. Wah kalau ku keluarkan nanti udah nggak punya lagi. Jadi Anda akan fokus pada sebuah kekurangan. Namun ketika Anda membiarkan uang itu mengalir, misalkan Anda pengen sesuatu ya Anda gunakan duit itu, maka apa? Kemudahan-kemudahan akan datang, dan uang yang tadinya mungkin Anda rasa wah ini udah habis nih, bakal akan datang lagi dan sumbernya nggak terduga-duga. Ini saya sering banget mengalaminya, dan saya makanya membagikannya di video ini ya, di channel ini juga, karena dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati, pengalaman yang udah saya jalankan, pengalaman yang sudah saya alami, ya itu wajib bagi saya untuk membagikannya. Biar apa? Ya nggak berhenti di saya, karena dengan kita berbagi ilmu maka kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang itu bisa kita pelajari lagi. Dalam kehidupan ini segala sesuatu itu ada yang namanya saling isi. Jadi ibaratnya kita mengosongkan diri kita biar diisi dengan ilmu baru. Ataupun kalau Anda misalkan punya pengalaman yang mungkin saya sendiri belum pernah mengalami juga, nggak ada salahnya saya juga belajar ke Anda. Jadi di sini kita saling mengisi ya. Saya akan memberikan beberapa alasan kenapa uang ini ketika kita menahannya justru malah dia itu susah untuk memanggil teman-temannya. Karena ya itu diri kita sendiri ya. Membatasi apa yang ada dalam pikiran bawah sadar kita. Wah ini kalau digunakan nanti kalau habis sudah nggak punya lagi gimana. Jadi kita merasa kekurangan. Jadi kita nggak bersyukur dengan nilai uang tersebut. Nilai uang yang kita miliki saat ini atau saat sebelumnya. Hal pertama atau poin pertama itu adalah uang suka dengan sirkulasi. Contohnya begini. Air kalau kita endapkan nih dalam waktu yang lama, dia nanti akan keruh dan dia ini kualitasnya akan menurun. Begitu juga dengan uang. Nah, uang ini juga butuh sirkulasi. Jadi nggak harus kita simpan, kecuali itu uang yang memang Anda jadikan untuk bibit ya, untuk pemancing uang ya, atau dia penarik uang yang Anda memang harus simpan. Beda cerita ya, karena itu adalah sebuah bibit. Tapi kalau uang yang kita gunakan entah untuk transaksi apapun, itu ada baiknya ada yang namanya sirkulasi. Ketika uang itu bisa sirkulasi, maka apa? Dia akan selalu fresh. Contohnya nih, Anda makan ya mungkin gorengan atau ayam goreng deh. Kalau ayamnya yang udah disimpan lama, rasanya pasti beda, terus kualitas gizinya juga beda. Begitu juga dengan uang. Ketika uang ini Anda lakukan perputaran, misalkan Anda beli ya mungkin kebutuhan Anda beli untuk kebutuhan keluarga atau kebutuhan anak, atau mungkin kalau Anda ada dana lebih yang memang Anda udah jadwalkan, wah ini saatnya healing nih, ya udah Anda gunakan aja untuk healing, untuk jalan-jalan. Ketika Anda gunakan seperti itu, nanti akan ada sumber-sumber masuk lagi ya. Jangan dipikirkan caranya, karena apa? Biar Tuhan nanti yang mengarahkan cara-cara tersebut yang datang untuk Anda. Ketika Anda berpikir caranya, yang ada hanyalah apa? Pemikiran kita yang nantinya, wah dari mana ya bisa atau enggak ya? Jadi rasa ragu ini malah menjadi sebuah ketakutan. Makanya biarkan uang itu bersirkulasi. Contoh halnya, Anda bisa menyimpan ya bukan di bank ya, bukan ditabung. Kalau Anda tabung, uang itu akan berkurang. Misalkan Anda investasikan, entah Anda membeli emas, entah Anda membeli sebuah properti, atau Anda belikan saham ya. Saham ya di sini ya. Ketika Anda belikan saham, dari situ misalkan kita pilih saham yang memang perusahaannya bagus, fundamentalnya juga terpercaya kayak Bank BCA, meskipun ini nggak disponsori oleh BCA. Kalau BCA nonton video ini ya silahkan, kalau mau sponsor di sini boleh ya. Nah misalkan Anda belikan saham Bank BCA atau Anda belikan saham Bank BRI, dari situ uang Anda akan terus mengalir. Dalam artian gini, meski ada fluktuasinya naik turun, tapi apa? Nilainya jangka panjang dia akan naik, dan uang Anda ini akan semakin naik nilainya. Mungkin yang udah berpengalaman di saham silahkan share bagi teman-teman,
karena saya nggak akan share tentang dunia saham di sini ya, karena ini fokusnya adalah law of attraction atau ilmu-ilmu pengembangan diri juga. Jadi bukan untuk investasi. Nanti investasi ya mungkin kita bisa diskusi langsung ya. Turuti ketika ingin sesuatu. Nah, diri kita ini butuh yang namanya sesajen. Nah, sesajennya ini apa? Ya mungkin ada yang berpikiran aneh-aneh ya. Dulu ada orang bertanya, kok kalau misalkan nih diriku ini pengen nikah lagi karena memang dia harus dituruti bla bla bla. Itu bukan sesajen yang diminta oleh diri sendiri, tapi itu karena nafsu ya. Jadi bedakan ya antara nafsu dan itu memang kebutuhan yang harus dipenuhi. Contohnya, biasanya diri kita itu meminta sesajen itu nggak rumit-rumit amat. Karena apa? Yang diminta paling makanan dan pakaian. Dia nggak minta aneh-aneh. Nah, indikatornya gini, saat Anda itu ngebet banget pengen makan sesuatu, misalkan nih, wah gua pengen sate kambing nih, aduh kok ngebet banget nih kayak ngidam nih, itu tandanya diri Anda pengen yang namanya sesajen. Dan sesajennya gampang, cukup Anda bawa dia makan sate kambing dan Anda sendiri yang makan loh. Karena bagian dalam diri kita ini itu canggih banget. Lu kasih gua support ini, gua bakal kasih lu support lebih gede ketika Anda menuruti untuk beli sate kambing ya. Karena ilustrasinya sate kambing, tapi bebas makanan apa aja yang nanti diminta oleh diri Anda. Ketika nanti Anda pengen beli itu, Anda lakukan negosiasi. Oke, kita makan sate kambing, tapi lu tarik duit yang banyak ya. Tarik duit yang banyak datang dari mana aja, masuk ke dalam rekeningku, masuk ke dalam kantong celanaku, kantong bajuku, dalam laciku, dan lain-lainnya. Sebutkan sendiri di mana Anda biasa menyimpan uang. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Kalau ada yang berpikiran, wah berkhayal dan lain-lain, ya silahkan aja. Karena selamanya bagi Anda itu hanya khayalan. Tapi bagi orang lain yang mau menerapkannya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Karena apa? Kehidupannya akan berubah. Dan orang yang berpikiran segala sesuatu yang kita pikirkan adalah hanya khayalan, ya dia selamanya akan berkhayal sendiri. Sedangkan yang lain udah bisa beli sesuatu, udah bisa memiliki segala hal yang dibutuhkan atau diinginkan. Nah, sebenarnya sederhana ya. Kita lanjut aja. Syukuri uang yang ada. Nah, ketika Anda ini memiliki duit berapapun ya, uang berapapun, misalkan tinggal 5.000 nih di dompet, syukuri aja. Ajak komunikasi uang itu. Panggil dong teman-teman lu, suruh datang ke sini yang banyak dalam berbagai bentuk dan rupa. Dalam berbagai bentuk dan rupa ini bisa mungkin masuk ke e-wallet, bisa ke rekening Anda, bisa nanti juga uang tunai, bisa berupa cek, bisa berupa apapun yang tiba-tiba nih orang datang, gua kasih sekian. Nah, contohnya seperti itu. Karena apa? Uang itu adalah sesuatu yang harus kita samakan frekuensinya dengan diri kita. Ketika kita merasa uang itu susah, uang itu sulit, ya uang akan sulit datang kepada kita. Tapi kalau kita bisa berkomunikasi, kita bisa menyelaraskan diri kita dengan energi uang, maka uang dengan mudah datang kepada kita semua. Sesuatu yang sederhana mungkin ya, atau dianggapnya sesuatu yang remeh, tapi ini sangat luar biasa. Dan teman-teman bisa buktikan deh, ajak komunikasi terus uang, tapi jangan terjadi yang namanya kemelekatan. Ya mungkin kita bahas lain waktu ya tentang kemelekatan, bagaimana kita menghindari itu biar nanti kita bisa ya selalu berkembang dalam segi keuangan, yang jelas tumbuh ya, bukan diam di tempat, dan itu bisa kita kerjakan dari mana aja. Karena ada banyak pengalaman juga dan banyak story ya, dalam artian perjalanan hidup yang saya temui juga, dan saya membimbing beberapa orang juga yang dia sekarang hanya bekerja di dalam kamar dan menghasilkan banyak uang, dan gajinya tiap bulannya itu adalah dolar, dan itu sangat luar biasa. Yang orang tadinya bukan apa-apa dan nggak ada yang menganggap, terus dia banyak direndahkan orang lain, tapi sekarang orang yang merendahkan justru memuji, dan dia selalu dilibatkan dalam kegiatan orang-orang yang tadinya hanya meremehkan orang tersebut. Karena saya melihat potensi, makanya saya kembangkan, ayo lu jalanin ini, lu mesti kenal ini, kenal itu. Yang tadinya sesuatunya terbatas, sekarang sangat luar biasa. Jadi kita bahas di lain waktu ya, untuk video-video yang ya berkaitan dengan nanti apa yang bisa teman-teman pelajari, dan kita semua di sini sama-sama belajar. Saya bukan menggurui, saya bukan mengajari, dan sukses berlimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik
milik semesta. Dengan hati dan pikiran terbuka, kau jalankan hukum tarikan.